Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim redaksi Gelora Muda.com. Di sini kami akan menyampaikan teks editorial yang bertemakan olahraga. Perkenalkan, nama saya Fernando Saputra. Saya sebagai ketua dari tim redaksi Gelora Muda.com. Di sini saya akan menyampaikan teks editorial yang berjudul Kerusuhan Supporter Sepak Bola yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, sebagian besar negaranya, terutama pada laki-laki, cinta dengan olahraga sepak bola. Liga pertandingan sepak bola yang terbesar di Indonesia adalah BRI Liga 1. Apa sih BRI Liga 1? BRI Liga 1 merupakan kasta tertinggi dalam sistem liga sepak bola profesional di Indonesia. Liga 1 diikuti oleh 18 klub dengan sistem kompetisi, promosi, dan degradasi. Dalam olahraga sepak bola, tidak lepas dengan para supporter yang setia dan selalu mendukung tim-timnya. Di Indonesia, para supporter yang mendukung memiliki jiwa yang sangat emosional, sehingga maraknya terjadi kerusuhan antar supporter. Menurut catatan Bola Bob, sejak 1995 sampai 2017, sebanyak 57 supporter bola di Indonesia tewas. Kematian mereka ada yang karena kecelakaan, terimpit penonton, sampai jatuh dari kendaraan. Namun yang terbanyak adalah akibat pengeroyokan antara supporter. Situasi seperti ini bukan kesalahan satu pihak tertentu saja. Tragedi seperti ini adalah perilaku buruk sepak bola Indonesia atau sisi gelap supporter bola Indonesia. Kekerasan antar supporter bola sudah selayaknya tidak dianggap kejadian yang biasa. Para pihak harus ikut bertanggung jawab dalam kasus kekerasan yang menyebabkan kematian ini. PSSI, klub, panitia penyelenggara pertandingan, pimpinan supporter harus duduk bersama merumuskan regulasi agar bisa mengatasi persoalan tersebut. Menghindari hilangnya nyawa supporter sepak bola harus menjadi poin penting. Bila perlu, sanksi skorsing terhadap klub dan supporternya. Apapun nyawa jauh lebih berharga dibandingkan skor kemenangan klub yang didukungnya. Marilah kita sebagai supporter maupun pecinta sepak bola memberi dukungan dengan tidak melibatkan emosional terhadap klub lain. Saling respek agar dunia sepak bola di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Akan saya lanjutkan membacakan teks editorial kepada rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Baseng Atka Jebata Arus. Masih bersama saya A.A. Fikri Mariardi di Gelora Muda. Saya akan menyampaikan tentang tragedi Kanjuruhan Malang. Pada 1 Oktober 2022 telah terjadi insiden di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menelan korban jiwa sebanyak 131 orang. Sedikit kilas balik tentang peristiwa tersebut. Pada awalnya dikarenakan Arema FC kalah melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022 dengan skor 2-3. Setelah pertandingan usai, para pendukung Arema yaitu Aremania turun ke lapangan untuk menemui para pemain idola mereka. Diketahui juga ada beberapa pendukung yang melakukan kekerasan terhadap pemain sehingga para aparat yaitu polisi juga tentara mengamankan lokasi tersebut. Tidak lupa juga aparat juga melakukan keamanan untuk melaksanakan ketertiban, tetapi kericuhan semakin terjadi sehingga para aparat mau tidak mau melakukan penembakan gas air mata. Menurut tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan investigasinya bahwa memang benar adanya ditemukan tindak kekerasan yang dilakukan oleh para pendukung Arema terhadap para pemain Arema, sehingga para aparat kepolisian melakukan penembakan gas air mata. Dia juga menambahkan bahwa terjadinya korban jiwa dikarenakan mereka terkena oleh
asap dari gas air mata, sehingga para korban tidak dapat bernapas, sesak napas, dan mengakibatkan kematian. Alhasil pada kejadian itu para penonton terdesak-desak mencari jalan keluar atau pintu keluar karena terkena gas air mata. Akibatnya para penonton terdesak-desak, ada yang terinjak-injak, terhimpit-himpit dikarenakan kepadatan tersebut. Di situasi ini kami juga tidak bisa menyalahkan kedua belah pihak, dikarenakan para aparat juga melaksanakan tugasnya dan kewajibannya untuk meredakan kericuhan yang terjadi. Tetapi mereka juga salah dikarenakan banyak mengakibatkan korban jiwa. Sekian dari laporan saya, AA Fikri Mariardi, geloramuda.com melaporkan. Nama saya yang pertama ingin membahas tentang teknik editorial yang berjudul mencetak calon juara dengan pembinaan usia dini. Indonesia memiliki impian mencetak atlet-atlet hebat yang akan mengukir prestasi dan membawa merah putih berkibar tinggi di pentas dunia. Hari Olahraga Nasional 2002 pun menyiratkan keinginan dan mimpi besar tersebut. Indonesia sebuah bangsa besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Populasi Indonesia kini mencapai 273 juta penduduk. Potensi Indonesia untuk menjadi negara dengan prestasi besar di bidang olahraga sejak dulu ada. Namun, seperti kita tahu, prestasi olahraga kita masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa waktu lalu, pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga mengklaim Indonesia kalah dari Thailand dan Singapura soal fokus pembinaan atlet. Dua negara tetangga tersebut mengalokasikan masing-masing 0,2% dan 4% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mereka untuk olahraga, sedangkan Indonesia hanya 0,3%. Dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga, kita berharap capaian olahraga kita akan semakin baik. Diterbitkan sebagai panduan arah kebijakan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional jangka panjang. Secara terintegrasi dan kolaboratif, harapannya dengan desain tersebut, saya saing bangsa dalam bidang keolahragaan kian meningkat. Sejak usia dini, calon-calon atlet potensial harus bisa ditemukan. Indonesia sejatinya memiliki banyak talenta muda mulai Sabang sampai Merauke, namun karena model tersebut tidak mencapai potensi maksimalnya. Setiap cabang olahraga segionya bertanggung jawab untuk menemukan bibit muda berpotensial ini. Selain itu, kompetisi atlet muda untuk cabang olahraga, terutama cabang olimpiade, juga harus diintensifkan. Dimulai dengan memasifkan olahraga masyarakat atau olahraga non prestasi. Diharapkan akan tumbuh atmosfer berolahraga di tengah masyarakat. Dari proses pembudayaan olahraga, gairah untuk berkompetisi diharapkan ikut tumbuh. Masyarakat akan antusias berolahraga dan talenta-talenta muda pun diharapkan bermunculan. Dengan begitu, harapan untuk mencetak juara-juara olahraga tingkat dunia juga bisa dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaiha. Saya berasal dari kelas 12 IPS 2. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu membacakan teks editorial yang bertemakan olahraga. Baiklah, di mana saya di sini mengambil di bidang olahraga badminton. Bulu tangkis atau badminton adalah olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal dan dua pasang untuk ganda yang saling berlawanan. Menempati tempat kedua, Indonesia adalah yang sudah memenangkan kejuaraan dunia sebanyak 23 kali. Indonesia juga sudah mengoleksi 77 medali. Bulu tangkis pertama kali dimainkan sekitar pada tahun 1837 di pedesaan Dukes di Inggris. Akar olahraga ini dapat ditelusuri dari sejarah Yunani kuno, Cina, dan India. Asal mula bulu tangkis erat kaitannya dengan permainan anak-anak, battledore dan shutlock. Permainan ini dibawa oleh Angkatan Darat Inggris, ditempatkan di India pada tahun
1860-an. Setelah setengah abad lebih berselang, IBF didirikan pada tanggal 5 Juli 1943, kini ditetapkan sebagai Hari Bulu Tangkis Sedunia, dirayakan untuk pertama kali pada tahun 2022. Tak hanya tahun ini, WBF rencananya akan terus merayakan Hari Bulu Tangkis Sedunia ini rutin setiap tahun. Menurut Hamid dan Aminuddin, berpendapat bahwa bulu tangkis adalah olahraga yang memerlukan kecepatan dan kelincahan dalam bergerak, memukul shoot lock. Teknik langkah yang benar akan menghasilkan pukulan yang baik. Menurut media tirto.id, Indonesia termasuk papan atas dunia dalam olahraga badminton. Dari generasi ke generasi, Indonesia selalu menorehkan prestasi, termasuk mencatatkan sejarah dengan meraih sepasang medali emas di Olimpiade pada tahun 1992. Sepanjang Olimpiade 1992 sampai 2016, Indonesia hanya gagal menyumbangkan medali emas pada tahun 2012 di London. Sejak Olimpiade 1992, Indonesia mengumpulkan 19 medali, belum termasuk medali yang diraih pada Olimpiade 1972 karena tidak dihitung resmi. Jadi, di sini kita mengetahui mengharumkan nama Indonesia tidak hanya bisa kita lakukan dengan di bidang akademik, tetapi juga bisa kita lakukan di bidang non-akademik. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita berusaha sebisa mungkin membawa nama baik Indonesia melalui bakat dan keahlian yang kita punya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Pernita. Saya berasal dari kelas 12 IPS 2. Saya akan membaca teks editorial saya dari kelompok 5, yaitu bertema olahraga, dan saya akan membaca tentang basket. Basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri dari atas 2 tim beranggota, masing-masing 5 orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam ranjang lawan. Bola basket dapat dilakukan di lapangan terbuka, walaupun di pertandingan profesional pada umumnya dilakukan di ruangan tertutup. Menurut Dani Kosasi, perlu latihan secara rutin untuk mengembangkan kemampuan kecepatan kaki dan tangan dengan waktu yang tepat. Permainan juga harus melatih skill individu, emosi, fisik, dan tim lancer, baik dalam posisi pertahanan maupun menyerang. Maka dari itu, marilah bermain bola basket untuk melatih kecepatan dan fisik kita, karena sangat disarankan untuk remaja dalam proses pertumbuhan seperti kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadia Putri Sanggita. Saya dari kelompok 4 dari redaksi gelora.com. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial yang bertema pada permainan bola voli. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan pada bagian tesis. Pada permainan bola voli ini adalah salah satu pada bola besar, yaitu sejarahnya penemuannya permainan bola voli ini terhitung hanya selisih 4 tahun setelah pada permainan bola basket. Tercipta cara memainkannya dengan membentuk 2 grup. Setiap grup masing-masing memiliki 6 orang. Morgan di YMCA pada tanggal 9 Februari 1995 di Holyoke, Mintonete, cara memainkannya dengan membentuk 2 grup. Agar mendapatkan skor dalam permainan bola voli ini, yaitu dengan menggunakan teknik-teknik yang ada agar bisa melewati net yang ada di tengah lapangan. Bola voli dunia FVW menekan kerjasama dengan produsen alat olahraga asal Jepang, Mizuno. Kemitraan ini diumumkan pada perhelatan
Bola Voli Internasional, Liga Bangsa-Bangsa Bola Voli Putra di Bezoka, Jepang. Dan kemudian pada bagian argumentasinya, menurut Bakhtiar, permainan bola voli ini permainan beregu di mana melibatkan dari satu orang pemain, misalnya bola voli pantai dari 2 orang. Permainan tiap regu pada bola sistem internasional, tiap regu terdiri dari 6 orang pemain. Pada permainan bola voli ini mengembangkan alat kecepatan sehingga membantu dalam permainan bola voli. Atlet kemudahan dalam latih dari gerak, bentuk awalan alat gerak terlebih dahulu difasilitasi oleh 3 ahli. Pelatih bola voli, ahli olahraga, dan ahli alat, di mana persentasenya 95,99%. Ia menggunakan metode penelitian. Pelatih bola voli, ahli olahraga, dan ahli alat, di mana persentasenya 95,99%. Ia menggunakan metode penelitian pengembangan. Sebab itulah dalam latihan dan pertandingan diperlukan, dan juga agar latihan lebih menarik serta memudahkan pelatihan dalam melatih kecepatan reaksi atlet. Dan pada bagian penegasan ulang pendapat, permainan bola voli ini bahwa pada alat kecepatan reaksi dalam hal passing dan blocking memenuhi kriteria untuk digunakan dalam membantu memenuhi kecepatan reaksi gerak atlet. Maka dari itu, dalam permainan bola voli ini harus mengembangkan atlet dan memudahkan dalam permainan bola voli. Kecepatan agar membantu supaya dapat mengembangkan permainan yang lebih baik. Sekian dari saya dari teks editorial ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya juga akan menunjukkan sedikit skill saya, yaitu bisa bermain gitar. Saya akan memainkan 2 buah lagu favorit saya yang sering saya mainkan. Yang pertama yaitu Fur Ellis. Kali ini saya juga akan memainkan lagu kedua, yaitu melodi dari sebuah lagu Payung Teduh yang berjudul Angin Pujaan Hujan. Terima kasih. Hai guys, perkenalkan nama saya Fernando Saputra. Di sini saya akan menampilkan skill saya, yaitu bernyanyi dan bermain gitar. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul To The Bone, yang penyanyinya Pamungkas. Maybe you can see what I feel through my bone, a flicker in me,
Terima kasih.